bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 7 Desember 2021, Pekan Advent kedua. Peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Luciana PRR dari Komunitas Novisiat PRR yang Kemie Larantuka Flores NTT dengan tema Yesus tidak menghendaki kita hilang. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius, bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus tidak menghendaki kita hilang. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja.
Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman, dari sebuah keluarga Kristen. Ayahnya menjabat gubernur Gaul dengan wilayah kekuasaannya meliputi Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, Jerman, dan Afrika. Ia mendapat pendidikan yang baik dalam bahasa Latin, Yunani, dan ilmu hukum. Ia terkenal sebagai seorang ahli hukum yang disegani. Keberhasilannya di bidang hukum menarik perhatian Kaisar Valentinianus. Ia kemudian dinobatkan menjadi gubernur Liguria dan Emilia yang berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika Auxentius, uskup kota Milan, meninggal dunia, terjadi pertikaian antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme. Mereka berselisih tentang siapa yang akan menjadi uskup yang sekaligus menjadi pemimpin dan pengawas kota dan keuskupan Milano. Para Arian berusaha melibatkan Kaisar Valentinianus untuk menentukan bagi mereka calon uskup yang tepat. Tetapi Kaisar menolak permohonan itu dan meminta supaya pemilihan itu dilangsungkan sesuai dengan kebiasaan yang sudah lazim, yaitu pemilihan dilakukan oleh para imam bersama dengan seluruh umat. Ketika mereka berkumpul untuk memilih uskup baru, Ambrosius dalam kedudukannya sebagai gubernur datang ke basilika itu untuk meredakan perselisihan antara mereka. Ia memberikan pidato pembukaan yang berisi uraian tentang tata tertib yang harus diikuti. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang anak kecil, "Uskup Ambrosius, Uskup Ambrosius!" Teriakan anak kecil itu serta-merta meredakan ketegangan mereka. Lalu mereka secara aklamasi memilih Ambrosius menjadi uskup Milano. Ambrosius enggan menerimanya karena ia belum dibaptis. Selain itu, ia merasa jabatan uskup itu terlalu mulia dan meminta pertanggungjawaban yang berat. Tetapi akhirnya, atas desakan umat, ia bersedia juga menerima jabatan itu. 6 hari berturut-turut, Ambrosius menerima semua sakramen yang harus diterima oleh seorang uskup. Setelah itu, ia ditahbiskan menjadi uskup. Seluruh hidupnya diabdikan kepada kepentingan umatnya. Ia mempelajari kitab suci di bawah bimbingan Simplicianus, memberikan khotbah setiap hari Minggu dan hari raya, dan menjaga persatuan dan kemurnian ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Dengan bijaksana ia membimbing hidup rohani umatnya. Ia mengatur ibadat hari Minggu dengan tata cara yang menarik, sehingga seluruh umat dapat ikut dengan gembira dan aktif, mengatur dan mengusahakan bantuan bagi pemeliharaan kaum miskin, dan mentobatkan orang-orang berdosa. Ambrosius seorang uskup yang baik hati dalam melayani umatnya. Selama 10 tahun, ia menjadi pembela ulung ajaran imam yang benar menghadapi para penganut Arian. Pertikaian antara dia dan kaum Arian mencapai klimaksnya pada tahun 385, ketika ia melarang keluarga kaisar memasuki basilika untuk merayakan upacara sesuai dengan aturan mereka. Seluruh umat mendukung dia selama krisis itu. Ia dengan tegas menolak permintaan Justina
permaisuri kaisar yang menginginkan penyerahan satu gereja Katolik kepada para penganut Arian. Ia berhasil membendung pengaruh buruk ajaran Arianisme. Terhadap Kaisar Theodosius yang menumpas pemberontakan dan melakukan pembantaian besar-besaran, Ambrosius tidak segan-segan mengucilkannya dan tidak memperkenankan dia masuk gereja. Ia menegaskan bahwa pertobatan di hadapan seluruh umat merupakan syarat mutlak bagi Theodosius untuk bisa diterima kembali di dalam pangkuan Bunda Gereja. Katanya, kalau Yang Mulia mau meneladani perbuatan buruk Raja Daud dalam berdosa, Yang Mulia juga harus mencontohi dia dengan bertobat. Kepala negara adalah anggota gereja, tetapi bukan tuannya. Theodosius yang dengan jujur mengakui dosa dan kesalahannya tak berdaya di hadapan kewibawaan Uskup Ambrosius. Ia mengatakan, Ambrosius adalah satu-satunya uskup yang menurut pendapatku layak memangku jabatan yang mulia ini. Ambrosius seorang uskup yang berjiwa praktis. Meskipun kepentingan politik sangat menyita perhatiannya, namun ia tetap berusaha mencari waktu untuk berdoa dan menulis tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Khotbah-khotbahnya sangat menarik dan kemudian diterbitkan menjadi bacaan umat. Salah satu kemenangannya yang terbesar ialah keberhasilannya mempertobatkan Santo Agustinus. Ambrosius meninggal dunia pada tahun 397 dan digelari pujangga gereja. Ia termasuk salah seorang dari 4 orang pujangga gereja yang terkenal di lingkungan gereja barat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini melalui penginjil Matius, Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus memberi pengharapan dan cinta yang begitu besar kepada domba yang hilang. Dan ini benar-benar dihayati oleh Santo Ambrosius yang kita peringati pestanya hari ini. Dan terbukti bahwa Yesus selalu menghendaki supaya domba-dombanya tidak ada yang sesat. Yang tersesat ia cari sampai menemukan kembali, dan ia bersukacita bersama dombanya yang hilang dan didapatinya kembali. Lalu pertanyaannya untuk kita, apakah kita bisa menjadi domba yang baik? Domba yang tidak perlu hilang, domba yang tidak perlu dicari oleh Yesus? Atau malah kita menjadi domba yang hilang? Atau pernahkah kita hilang dari Yesus Sang Gembala Agung kita karena tawaran dunia, atau karena pekerjaan, atau karena alasan tertentu? Inilah saatnya bagi kita untuk kembali kepada Yesus. Biarkan Yesus menemukan kita. Jangan hilang dari hadapan Yesus. Para sahabatku, semoga sapaan Tuhan hari ini menyadarkan kita untuk senantiasa berada di hadapan Yesus yang tidak menghendaki kita hilang. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengenal kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dan sadarkanlah kami bahwa Engkau tidak menghendaki satu pun dari kami hilang. Mampukanlah kami
untuk membiarkan diri ditemukan kembali oleh-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu hari ini menggugah hati kami untuk menjadi domba yang baik, domba yang berkenan di hadapan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, jamah dan sembuhkanlah orang-orang sakit. Biarlah mereka selalu menaruh pengharapan yang penuh kepadamu, agar mereka boleh sembuh pada waktu yang Engkau kehendaki. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk mereka semua yang berpelindungkan Santo Ambrosius. Semoga doa Ambrosius senantiasa menyertai mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.